Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Asmawi SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Surodadi, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK UPS Tegal dengan NIM 19237100053. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Surodadi pada kelas 7B dengan materi layanan bimbingan klasikal, belajar efektif dan menyenangkan. Berikut video UKIN PPG dalam jabatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, tapi kayaknya kurang semangat. Bisa semangat lagi? Oke, satu kali lagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Oke, good. Jempol 4 buat kalian semua. Tapi jangan diambil ya. Oke, tadi habis pelajaran apa kalian? PKN. Oke, dan hari ini kalian berada di sini bertemu lagi dengan Pak Guru. Insya Allah nanti ke depan kita belajar sama-sama tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Terus langkah-langkahnya untuk pembelajaran hari ini, nanti kalian bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang Pak Guru sampaikan. Nanti habis itu kalian mengisi LKPD. Terus nanti sehabis mengisi LKPD, kalian belajar membuat proyek. Proyek yang di sini adalah kalian membuat poster dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Bawa HP semua? Oke, punya kuota? Alhamdulillah. Itulah langkah-langkahnya. Nanti sehabis membuat proyek, membuat poster, nanti Pak Guru minta ada 2 anak untuk mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Setelah itu, nanti kita refleksi kesimpulan pada hari ini pembelajarannya bagaimana. Nanti 2 anak juga untuk bisa merefleksikan. Sehabis itu proses pembelajaran selesai. Oke, sebelum menginjak acara berikutnya, Pak Guru pengen kalian lebih semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Siap ya? Semuanya berdiri. Topi dan lain-lain ditaruh di meja. Perhatikan instruksinya. Kita di sini ice breaking-nya adalah tepuk-tepuk ya. Dengarkan instruksinya. Kalau Pak Guru minta kalian tepuk 1 kali, berarti tepuk 3 kali. Bisa? Ataupun kalau Pak Guru tepuk-tepuk sampai berkali-kali, kalian mengikuti. Nanti kalau tak lepas, kalian juga harus lepas. Ini melatih daya konsentrasi kalian. Coba, masih konsentrasi atau tidak? Siap ya? Oke. Tepuk 2 kali. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 5 kali. Ada yang lebih. Tepuk 4 kali. Masih ada yang lebih. Oke, tepuk semuanya, ikuti Pak Guru. Lagi. Di belakang masih salah. Ini harus sampai kompak semuanya. Bisa ya? Yuk, tepuk lagi. Oke, cukup. Cukup ya? Silakan duduk kembali. Baik.
Pada kesempatan ini kita belajar bareng-bareng bagaimana cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Namun, sebelum kita memasuki trik-trik belajar efektif bagaimana, kita harus tahu dulu belajar itu apa. Ada yang tahu belajar itu apa? Ben pinter, oke. Yang cewek, belajar itu apa? Belajar. Sinau. Belajar itu apa? Memahami materi, oke. Ada lagi? Mas yang di belakang. Belajar itu apa ya? Belajar itu menuntut ilmu, oke. Semuanya betul. Belajar, ben pinter. Belajar sinau, belajar menuntut ilmu, belajar memahami materi. Betul sekali. Tetapi yang lebih tepat belajar itu adalah ini. Ya. Intinya belajar itu adalah proses di mana dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saat kalian baru pertama kali masuk TK, kalian langsung sudah bisa menulis atau enggak? Enggak mungkin. Mesti dituntun. Nah, nyoret-nyoret tembok. Berarti kan belum bisa ya. Dituntun oleh gurunya. Dulunya nggak bisa nulis. Setelah lulus TK, bisa nulis. Masuk ke SD, dulunya itu kalian belum bisa berhitung, belum bisa membaca. Setelah masuk SD, kalian naik kelas 2, naik kelas 3, bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Itulah proses belajar. Yang dulunya tidak tahu, sekarang kalian menjadi tahu. Terus berikutnya adalah tujuan belajar. Di sini dijelaskan tujuan belajar yang pertama memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi. Ya. Seandainya kalian sudah tahu ini adalah kertas, sudah tahu ya. Karena kalian belajar lagi, kalian jadi lebih tahu lagi. Ini namanya kertas, tapi bukan sekedar kertas, tapi ini namanya kertas HVS. Dan kertas HVS bisa buat menulis. Karena kalian terus belajar, menggali ilmu, jadi lebih tahu. Itulah manfaatnya belajar. Terus yang kedua yaitu menanamkan konsep dan keterampilan dalam tiap-tiap individu. Semakin kalian mendalami ilmu pengetahuan, semakin kalian bisa menjadi orang yang lebih terampil lagi. Yang ketiga adalah tujuannya berguna dalam pembentukan sikap individu. Orang yang semakin belajar, orang yang semakin ilmulah bertambah, itu tidak menjadikan orang yang lebih sombong, tidak. Malah lebih menunduk. Seperti ilmu padi ya, semakin banyak ilmunya, semakin menunduk. Sikapnya lebih bagus. Terus akhlaknya juga lebih bagus. Karena dengan belajar beliau lebih tahu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. Jadi kalau kita belajar itu pasti ada sebab-sebabnya dan ada faktor-faktornya. Kenapa kita kok rajin belajar? Kenapa kok kita jadi malas belajar? Itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu faktor yang mempengaruhi dari dalam diri kita. Jadi semua aktivitas kita itu yang mempengaruhi itu dari dalam diri kita. Kita mau belajar, itu motivasinya dari dalam diri kita. Yang kedua, faktor dari eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar diri kalian. Contoh,
Kalian belajar, kenapa kalian rajin belajar? Karena termotivasi oleh, pertama, misal oleh orang tua. Orang tua pernah pesan, nah, kalau kamu itu sampai peringkat juara 1, 2, ataupun 3, Bapak belikan apa. Terus kalau kamu dapat nilai yang baik, akan ada hadiah dari Bapak. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Berikutnya adalah hambatan-hambatannya. Pernah tidak kalian dalam belajar itu males, terus kayong ora anu sungkan belajar, ngantuk dan lain-lain. Pernah ya? Nah, inilah kemungkinan-kemungkinan hambatan yang pernah kalian rasakan. Nah, hambatan itu terjadi, kenapa kalian jadi males? Itu yang pertama, mungkin suasana belajar kalian itu kurang kondusif. Nah, itu yang mungkin menyebabkan kalian itu malas belajar. Itu salah satu hambatannya. Terus hambatan yang kedua yaitu terlalu banyak tugas dari sekolah. Pernah dikasih tugas yang banyak, menumpuk. Terus bagaimana rasanya kalau banyak tugas? Males. Nah, ini mudah mengantuk. Mudah mengantuk ini banyak penyebabnya. Mungkin karena kalian asik main HP. Malam-malam tidak ingat waktu. Akhirnya yang dikorbankan adalah sekolah ya. Pas saat pembelajaran, Bapak Ibu guru memberikan materi, ternyata kalian ngantuk. Ataupun makanan yang kalian makan itu kurang bergizi, mohon maaf. Itu juga bisa menyebabkan ngantuk. Ataupun kalian kurang olahraga. Ataupun kalian itu hobinya adalah tidur. Nah, ini bagaimana cara menghindari hambatan-hambatan tadi? Terus bagaimana agar kita itu belajarnya lebih efektif dan kita belajarnya lebih menyenangkan? Yang pertama, kalian harus bisa menetapkan tujuan. Kalian belajar tujuannya itu apa? Mencari ilmu. Itu bisa dijadikan suatu tujuan. Mungkin ada lagi, Pak, tujuan saya pengen membahagiakan orang tua. Itu bisa. Ataupun yang lebih spesifik lagi, tujuan itu bisa dikaitkan dengan cita-cita. Di sini cita-citanya apa? Uang parkir. Dokter, alhamdulillah, amin. Parkir, kalau parkir pesawat bagus. Pesawat, Pak. Ya, gede-gede. Jadi kalau kita sudah punya cita-cita, kita sudah punya tujuan, maka belajarnya akan jelas. Dan kalian bisa lebih semangat dalam belajar. Karena, pengen jadi dokter. Saya harus jadi dokter. Syaratnya apa? Saya belajarnya harus tekun. Saya harus rajin sholat. Seperti itu. Saya harus bisa membahagiakan orang tua. Dan akhirnya kalian bisa lebih semangat untuk belajar. Terus, yang kedua, buat ruang belajar yang nyaman. Kira-kira kalian di ruang kelas 8B, maaf 7B, nyaman atau tidak? Nyaman ya? Tidak, kurang apa? AC. Kipas. Oning. Tembok kotor. Berarti teman-teman harus bisa jaga kebersihan kalau kurang bersih. Terus itu kalau di sekolah. Lah kalau di rumah? Nyaman, Pak. Sebenarnya kalian di rumah belajar atau tidak? Pak. Enggak. Oke, mulai hari ini dan seterusnya kalian harus lebih rajin belajar lagi. Dan di rumah harus ada tempat yang nyaman untuk belajar.
Nyaman itu tidak harus mewah, ya. Kursinya harus yang bisa goyang-goyang, tidak harus ada AC-nya, tidak. Nyaman itu kalau kita sudah belajar merasa enak, itu berarti sudah nyaman. Ada mejanya, ada kursinya. Kalau nggak ada meja sama kursi, paling tidak ruangan itu bisa sifatnya privasi. Jadi tidak ada orang lain yang mengganggu. Jadi buat belajar enak. Ilmu yang kita pelajari bisa diserap dengan baik. Terus yang ketiga, atur waktu belajar. Tadi katanya kalian itu jarang belajar. Dan tadi Pak Guru menekankan sehabis ini kalian harus lebih rajin belajarnya lagi. Buat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi kalian jelas kapan waktunya main, kapan waktunya sholat, ngaji, dan kapan waktunya belajar. Jangan dibolak-balik ya. Waktunya sholat buat main, waktunya makan buat belajar. Harus sesuai. Jadi dijadwal. Bisa ya? Buat jadwal ya. Biar hidupnya lebih teratur. Yang keempat, silakan buat kelompok belajar kecil. Tujuannya apa? Kita bikin kelompok belajar. Saat kita belajar, pasti kita mengalami kendala, ya kan? Kadang kita belajar, contohlah matematika. Saat kita menghitung, ternyata ada satu yang kita nggak bisa, susah, terkendala. Kalau kita ada kelompok kecil, itu kita saling mengisi. Tanya sama teman, woi ini caranya bagaimana? Jadi yang lain saling mengisi. Itu enaknya kelompok kecil, mempermudah dalam proses kita belajar. Bisa meleburkan apa yang dianggap kita sulit. Karena dalam kelompok kecil itu kita saling melengkapi. Oke, itulah tips-tipsnya. Sekarang kita lihat video yang satu ini. Silakan, itu ada video pendek. Meski kadang-kadang aku lebih sering ketawa itu. Kadang-kadang itu aku jadi berbohong. Tapi aku suka membaca komen. Bisa membaca buah selesai. Pokoknya di tanah anak di depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Minatku melihat anak-anak seperti dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adulnya terlihat tidak sempurna dengan kaki seperti mobil yang berjalan melompat. Dibantu kedua tanganku Lihat. agar aku bisa berbicara bergerak. Walaupun dia kakinya seperti itu, tapi dia bisa membahagiakan teman-temannya. Dia yang memanjat pohon untuk mengambil buahnya. Hah? Apal main bolanya, bisa main gitar juga. Berangkat sekolah dengan merangkak. Lihat. Keren ya, musisi Adul.
Oke, itulah sekelumit video untuk memotivasi kita semua. Bagaimana tadi fisiknya Adul yang kakinya itu cacat, kakinya itu kecil, dan dia itu di bawah rata-rata umur seusianya. Dia itu bisa membahagiakan teman-temannya, dia rela manjat pohon, teman-temannya yang di bawah yang menerima buahnya. Terus Adul itu walaupun kakinya seperti itu, jalan sejauh 3 kilometer, jauh loh 3 kilometer loh, dengan merangkak. Lain dengan kalian. Kalian ke sekolah pakai sepeda ataupun diantar orang tua ataupun pakai motor. Kalian lebih enak daripada Adul. Tetapi Adul, dia adalah seorang yang pekerja keras. Dia selalu semangat belajarnya untuk menggapai cita-cita. Pertanyaannya, halo, apakah kalian yang memiliki fisik sesempurna ini masih malas untuk belajar? Coba. Adul saja yang fisiknya seperti itu, semangatnya luar biasa. Kalau kalian masih malas belajar, berarti kalian termasuk orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, makanya untuk mensyukuri, manfaatkan semua yang Allah kasih ke kalian itu dengan baik. Salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, rajin. Gitu ya. Oke, itulah materi yang Pak Guru sampaikan. Terus Pak Guru di sini ada LKPD. Silakan kalian isi. Waktunya berapa menit? 5 menit ya. Oke. Diisi ya LKPD-nya. Kata siapa? Gue, arane Mas apa? Mas Willy itu 5 menit. Khusus untuk Willy 2 menit. Ya, satu-satu. Nanti dikumpulkan lagi ya. Ini sebisa kalian jawab. Nah. Sorry, ngasih Mas. Nah, ini bukan tes sumatif, bukan. Jadi tidak mempengaruhi nilai. Ini hanya mengisi bagaimana kalian itu paham atau tidak terkait apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Yuk, sebisanya. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi ini tergantung pemahaman kalian saja. Selesai? Yang sudah selesai bisa ditaruh di sini untuk barisan ini ya. Yang barisan ini taruh di sini. Untuk bahasa Inggris sama. Ya tergantung nanti yo. Selesai. Apa?
Oke, matur nuwun. Ini kalian sudah mengisi LKPD yang Pak Guru berikan. Tenang, sekali lagi Pak Guru bilang, Pak Guru sampaikan, kalau LKPD ini tidak ada kaitannya dengan nilai, ini hanya mengukur sejauh mana kalian paham tentang apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Oke, selanjutnya adalah seperti yang Pak Guru sampaikan di awal session, bahwasanya di sini ada proyek. Proyeknya itu kalian membuat poster dari media Canva. Kita sepakati waktu. Untuk pembuatan proyek 15 menit ya. Cukup ya? Oke, sekarang HP-nya semua dikeluarkan. Yo. Kalian buka dulu aplikasi Canva. Terus kalian desain mau seperti apa? Tentunya kalian itu harus disesuaikan dengan topiknya ya. Topiknya adalah belajar efektif dan menyenangkan. Ada yang tidak bawa HP ada? Enggak apa-apa. Yang bawa HP silakan untuk mendesain proyek. Gimana? Bisa? Atau poster tentang belajar coba. Gimana? Jadi masih enggak Wak? Mana? Ya, bagus. Di bawahnya dikasih nama. Sudah. Namanya sampean. Jadi ini HP ini sih. Dikasih nama yang belum di bawah saja. Bagus. Baik, waktunya selesai. Poster sudah jadi semua ya. Oke, alhamdulillah sudah jadi semua. Tidak ada kendala dalam membuat poster lewat aplikasi Canva. Gampang ya? Oke, gampang. Tadi katanya Egida sama
Fadilah siap untuk mempresentasikan hasil karyanya, yaitu berupa poster. Oke, Pak Guru minta yang lain HP bisa disimpan dan kalian fokus untuk teman kalian yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu cara belajar efektif. Cara belajar efektif, buat suasana belajar yang nyaman dan merangkum pokok pembelajaran. Belajar bersama, belajar dengan rutin, tapi jangan lama-lama. Jangan malu untuk bertanya. Oke, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Tips belajar yang efektif dan menyenangkan. Pertama, menyusun target belajar. Pengulangan berkala atau revisi secara berkala adalah teknik yang kuat untuk memperkuat ingatan. Kedua, temukan cara belajarmu. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Contohnya belajar secara mendengar, membaca, atau mungkin keduanya. Ketiga, pengulangan berkala. Misalnya kalian bisa menetapkan tujuan kalian untuk menyelesaikan bab tertentu dalam buku pelajaran. Keempat, bersikap kritis. Pertanyakan apa yang kalian pelajari, cari referensi tambahan, dan coba pahami konsep mendalam. Kelima, istirahat yang cukup. Saat tidur, otak kalian sedang memproses dan mengkonsolidasikan pelajaran yang telah kalian pelajari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Gida dan Mbak Fadilah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Pak Guru simpulkan, kalian semua di sini sudah bisa membuat poster dengan baik terkait dengan materi belajar efektif dan menyenangkan. Tadi 2 dari teman kalian sudah bisa mempresentasikan dengan baik terkait dengan hasil karyanya. Oke, tadi materi sudah, proyek sudah, kalian sudah bikin poster, dan yang terakhir adalah penutup. Namun, sebelum kegiatan ini ditutup, layanan ini ditutup, Pak Guru pengen ada 2 anak bisa merefleksikan hasil dari kegiatan hari ini. Oke? Kegiatan refleksi ini Pak Guru pengen ada 2 dari teman kalian bisa memberikan tanggapan tentang layanan pada hari ini. Pak Guru pengen, ya Mas, maju. Nah. Bagaimana tanggapan, namanya siapa? Zamzama, oke, Mas Zamzama. Mas Zamzama, tadi dari materi yang Pak Guru sampaikan, bagaimana tanggapan Mas Zamzama tentang materi pada siang hari ini? Dari pembelajaran pada hari ini, saya jadi lebih kreatif. Saya bisa membuat poster dari aplikasi Canva. Oke, matur nuwun sekali. Ternyata Mas Zamzama itu bisa lebih kreatif ya Mas ya, sebab tadi sudah mempraktekkan langsung membuat poster dari Canva. Oke, tepuk tangan buat Mas Zamzama. Luar biasa. Terus satu lagi dari cewek. Tapi bukan ceweknya Mas Zamzama ya? Bukan. Oke, Mbak Rihatul mungkin bisa memberikan refleksi, bisa maju ke depan. Oke, Mbak Rihatul.
Bagaimana tentang kegiatan pada siang hari ini? Menurut Barihatul itu seperti apa layanan pada siang hari ini? Saya senang dengan pembelajaran ini sebab saya lebih mudah mengetahui, memahami materi yang diberikan. Oke, matur nuwun sekali. Ternyata pembelajaran hari ini menurut Barihatul itu lebih mudah untuk dicerna ya Mbak ya. Mungkin karena melalui media PowerPoint dan tadi lebih kreatif karena kita membuat poster lewat aplikasi Canva. Oke, matur nuwun, tepuk tangan untuk Barihatul. Baik, tadi teman kalian sudah merefleksikan kegiatan layanan pada siang hari ini dan kesimpulan pada siang hari ini yaitu bagaimana cara-cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang pertama, menetapkan tujuan, lalu yang kedua, kalian bisa membuat ruang belajar yang lebih nyaman. Yang ketiga, silakan dibikin kelompok-kelompok kecil agar kalian bisa lebih memaksimalkan dalam belajar. Lalu yang terakhir, Pak Guru minta pada kalian itu bisa membuat jadwal sehari-hari terkait dengan bagaimana agar kalian bisa belajar dengan baik. Baik, Pak Guru harap kalian setelah ini kalian lebih semangat lagi untuk belajar, bisa menggapai cita-cita. Pak Guru di sini mendoakan untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua itu bisa meraih cita-cita apa yang kalian cita-citakan. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih karena sudah mengikuti layanan ini dengan baik. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal sampai akhir ada salah kata ataupun salah tutur kata. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih kepada tim penilai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.